Makanya sampean jangan mikir kiamat aja, masih panjang. Karena dunia masih banyak yang terselubungi, belum diketahui secara keseluruhan dalam ilmu pengetahuan. Dan kiamat nanti apa kata Indonesia? Ya, karena ensiklopedi biotik, abiotik itu terbanyak ada di Indonesia. Ini temanya ini berat karena berbicara rahmatan lil alamin. Ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Itu adalah stempel yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Dan stempel itu berarti sekitar tahun 600. Lahir tahun 571, berarti usia 40 berarti sekitar 610, sekitar 610 praktek wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu 610 Masehi. Bahasa sederhananya Masehi itu adalah tahun yang didasarkan pada kelahiran Nabi Isa Al-Masih. Maka yang harus kita pahami adalah bahwa sebelum tahun 600 sudah ada peradaban. Jadi jangan dikira ketika tahun 610 Nabi itu rahmatan lil alamin, itu dunia masih kosong. Pengukurannya saja Masehi, artinya dunia ini sudah penuh peradaban. Ini yang harus nah kecuali Nabi Adam. Kalau Nabi Adam itu baru nol peradaban. Makanya hidupnya Nabi Adam itu damai, gak pernah ribut sama mertuanya. Satu-satunya manusia yang gak pernah ribut sama mertua itu ya Nabi Adam sama Siti Hawa, karena gak punya mertua. Itu manusia pertama. Generasi berikutnya sudah membangun peradabannya masing-masing. Umatnya Nabi Nuh bangun peradaban, umatnya Nabi Musa bahkan bangun peradaban, Nabi Isa bangun peradaban. Jadi dunia ini sudah berisi peradaban yang banyak. Bahkan tahun 450 ya, di Malang ini sudah berdiri kerajaan Kanjuruhan. Ini sudah berdiri, sudah punya negara. Tahun 300 di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berdiri negara. Tahun 400 di Jawa Barat ada kerajaan Tarumanegara. Bareng Nabi jadi nabi di sana, di sini berdiri kerajaan besar namanya Mataram. Dan hanya selisih 200 tahun setelah Nabi ada bangunan besar namanya Borobudur. Jadi Nabi itu lahir sudah di tengah peradaban yang banyak. Yang jahiliyah itu kan cuman Arab. Jadi jangan dikira seluruh dunia itu jahiliyah. Yang jahiliyah itu ya Arab itu yang menyembah berhala. Makanya ketika Rasulullah itu lahir di Mekah, orang Mekah nggak kenal Nabi, karena orang Mekah itu penyembah berhala, dia pagan. Nah, Nabi itu kan konsepnya kitab suci, yang ngerti Nabi yang punya kitab. Nah, itu orang Filistin sama orang Madinah. Orang Mekahnya nggak ngerti Nabi, ngertinya dukun. Ini yang anak-anakku ya harus paham ini ya, ini dasar memahami rahmatan lil alamin. Jadi jangan dikira terus
Ini manusia berada dalam zaman jahiliyah. Itu Arab. Yang jahiliyah itu Arab saja. Hanya kenapa Nabi di Arab? Karena Nabi itu meneruskan kenabian yang sebelumnya. Nah, agar tidak kehilangan jejak, maka Nabi harus menempati titik yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Itu Ka'bah itu titiknya. Maka Nabi Muhammad agar guidance-nya jelas, maka lahir di Mekah. Kenapa tidak lahir di Malang gitu ya? Jadi bukan apa-apa, bukan karena Mekah itu jahiliyah atau bukan, ya karena memang awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin itu ada di Mekah. Sebelum bergeser ke Palestina dan dari Palestina bergeser ke Eropa dan ke beberapa peradaban, mulai peradabannya itu di situ. Makanya Jabal Rohmah itu juga di Mekah. Titik temunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini berbicara tentang Getzes, perputaran peradaban. Nah, itu yang harus diingat. Jadi Nabi Muhammad itu ketika jadi nabi itu harus bernegosiasi dengan seluruh peradaban dunia. Harus bernegosiasi. Persia sudah lebih maju daripada Mekah. Makanya orang Persia, orang Romawi gak mau ikut Rasulullah karena mereka punya istana megah. Rasulullah cuma tidur di atas pelepah kurma. Makanya dengan peradaban itu orang Romawi gak mau, karena Romawi sudah punya Tuhan namanya Zeus, punya istri namanya Hera, punya anak namanya Hercules. Itu Yunani, jadi kuat gitu. Di Jawa juga sudah punya Tuhan, keyakinannya namanya Kapitayan. Di Cina juga sudah punya Tuhan namanya Tian. Di sini juga sudah punya Tuhan namanya Yongwidi. Di Filistin ada Tuhan yang disebut Yahweh. Nah, Rasulullah menegosiasikan Allah. Ini sampean jangan lupa bahwa Allah itu dinegosiasikan sebagai sebuah kebenaran. Dan pertama dinegosiasikan kepada orang Arab. Nah, orang Arabnya nggak mau. Karena Tuhan yang ini dianggap ribet. Nih, Allah bagi orang Arab ribet. Karena perintahnya rumit. Orang di sana Tuhannya banyak, tiba-tiba Allah satu. Bagi orang Mekah ini nggak rasional. Banyak aja pusing, apalagi kalau cuma satu. Perintahnya juga memusingkan orang Arab waktu itu. Sudah tahu nggak ada air, disuruh wudhu. Minum aja susah, malah disuruh wudhu. Apalagi jinabat, pakai mandi. Padahal jinabatnya orang Arab itu semalam bisa 8 kali. Dinegosiasikan. Makanan susah, disuruh zakat. Ini perintah Tuhanmu ini susah Muhammad. Sudah tahu panas disuruh puasa. Ini aneh ini. Makanya negosiasi pertama buat orang Mekah gagal. Akhirnya geser ke Madinah. Di Madinah lebih mudah. Karena ketemu masyarakat kota, masyarakat yang sudah maju, karena pusat ini jalur sutra. Jadi Islam itu pertama kali berkembang di kota, makanya disebut Islam Madani, Madinah itu. Nah, masyarakat Madani, kalau orang Jawa jadi repot karena Madani itu wadan-wadanan. Jadi dia menjadi rumit. Nah, sehingga hebat loh kalau sekarang Islam berkembang ke kampung-kampung itu, tidak di kota-kota itu, karena basicnya waktu pertama itu masyarakat kota, masyarakat Madinah sudah ngerti Nabi karena di sana ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Di Mekah itu yang ngerti Nabi itu cuma Warokoh bin Nufail, pendeta
Nasrani. Jadi Tuhan itu dinegosiasikan. Makanya Rasulullah itu menegosiasikan agama. Jangan dikira Rasulullah terus tidur nyenyak terus agama jalan sendiri. Hendak dinegosiasikan. Makanya dalam Al-Quran ada wakafa billahi syahida. Ya Rasulullah sendiri aja yang ngerti tentang Allah. Nggak ada yang tahu. Muhammadur Rasulullah. Ya Rasul aja yang ngerti kalau Rasul itu utusan Allah. Jadi pertama nggak ada yang tahu. Sampai ketemu orang yang percaya, yang dalam bahasa Al-Quran disebut walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Rasul, yaitu jenenge sahabat. Nah karena Rasulullah itu orang Mekah, maka walladzina ma'ahunya ya orang Mekah Madinah. Makanya namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Namanya begitu, sama-sama Mekah, sama-sama Arab. Makanya nggak ada sahabat kok namanya Joni, itu nggak ada. Ini ruang sosiologi antropologinya Mekah. Itu. Nah karena situasi harus bernegosiasi, maka asyidda'u alal kufar, kelahi dulu sama orang-orang yang menolak. Sampai akhirnya ternegosiasi dengan luar biasa Rasulullah. Menegosiasikan apa? Menegosiasikan 6/5. Itulah basicnya agama. Maka sehebat apapun kita nggak boleh lupa bahwa Rasulullah itu punya 6/5. Jadi mahwal iman itu aja yang dinegosiasikan. Mahwal iman antuk minabillah, iman kepada Allah. Nah itu, maka tidak ada orang beriman disebut beriman kalau nggak iman kepada Allah. Maka sampean insya Allah semuanya sudah orang beriman. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah. Jadi walaupun orang Yunisma sehebat apapun, harus ada pelajaran tentang malaikat Allah. Itu dasar kok. Jadi harus tahu bedanya Jibril sama Lia Eden, itu harus tahu. Malaikat itu harus tahu sampean. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Lah ini Yunisma harus lebih hebat di situ. Karena kitab Allah itu nggak cuman Quran. Sebelumnya ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Zabur itu kitabnya Nabi Dawud. Nabi Dawud itu ahli logam. Nah, kitab itu dipegang oleh orang Yahudi. Nah orang Yahudi inilah yang bangun peradaban hari ini ke Eropa. Karena Nabi Dawud itu ahli logam. Yang orang Yahudi menyebutnya David. Maka mereka punya bendera namanya bintang David. Makanya sekarang Yahudi menguasai dunia. Karena basic peradaban hari ini itu logam. Maka jangan heran kalau penguasa logam itu semuanya masih orang Yahudi. Karena ilmu perlogaman ada dalam kitab Zabur. Nah, sampean udah nggak pernah kenal itu, makanya sekali-sekali pelajarilah. Nah, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang memahami kitab Allah. Taurat itu kitabnya Nabi Musa. Nabi Musa itu terkenal sakti. Kalau pengen sesuatu, mak celing gitu datang. Tongkat pukul, jalan tol. Nabi Musa kalau kelahi tempiling mati. Nabi Musa itu. Fir'aun dipegang jenggotnya separuh putih, separuh hitam. Makanya teknologi sebagian besar basicnya Taurat. Sampai nggak pernah belajar itu lagi. Nah Injil itu kitabnya Nabi Isa. Nabi Isa itu terkenal tabib yang luar biasa. Orang buta dipegang melek. Bahkan orang mati, bangun. Makanya basicnya kitab Injil itu orang Eropa banyak bangun rumah sakit. Nah
Kalau kalian mengatakan bahwa Al-Quran yang terbaik, apa yang akan dihasilkan oleh Al-Quran? Al-Quran, pelajari yang serius ini. Tadi disebutkan bahwa di dalam Islam itu nanti akan ada manusia yang menyebabkan kiamat ada atau tidak tergantung orang itu. Orang itu harus menyelesaikan tugas baru kiamat. Ya, siapa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi ada manusia itu namanya ulil albab nanti. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi dia itu mikir dunia dan isinya ini dengan kerangka pengetahuan fakkar wa qaddar, ilmiah dan aplikatif dalam bahasa Al-Quran. Itu dipikir semua, duduk mikir, berdiri mikir, leyeh-leyeh mikir, sampai akhirnya semua terfikirkan dan ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ternyata engkau bikin sesuatu enggak ada sia-sia ya Allah. Jadi Islam itu nanti akan kedatangan tamu namanya ulul albab, yang basicnya bukan berangkat dari kitab suci, tapi basicnya berawal dari ikhtilaful laili wan nahar. Jadi itu basicnya dari itu penelitian, laboratorium. Itu ketemu Gusti Allah nanti di situ. Nek sampean kan ketemu pangeran krono dikei tek, kei Quran iki lho Gusti Allah. Tapi nanti akan ada orang yang ketemu pangeran itu tidak berangkat dari teks, tapi berangkat dari laboratorium penelitian. Sampai mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata ada puncak yang manusia nggak bisa mengetahui selain di luar manusia, dan mereka akan sampai kepada Allah. Makanya jangan ribut teks terus, nanti kalian kedatangan tamu pusing. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ini manusia baru ini. Manusia baru akan sampai ke sana. Nah itu ensiklopedik, dunia ketahuan semua rahasianya selain ruh. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Makanya sampai jangan mikir kiamat aja, masih panjang. Karena dunia masih banyak yang terselubungi, belum diketahui secara keseluruhan dalam ilmu pengetahuan. Dan kiamat nanti apa kata Indonesia? Ya, karena ensiklopedi biotik, abiotik itu terbanyak ada di Indonesia. Arab itu menyimpan binatang berapa? Paling unta, kambing, arnab gitu. Di sini menyimpan garangan, undur-undur, luwak, lebih banyak di sini. Orang Arab itu menyimpan hantu itu cuma dua, jin, syaiton. Sini hantunya banyak, wewe gombel, gendruwo, kolor hijau, suster ngesot, lebih banyak, malampir, gerandong, lebih banyak. Nah ini sebenarnya ensiklopedi itu akan terbuka. Kalau sudah ensiklopedi itu terbuka semua, baru kiamat. Wong itu janjinya Allah. Nah itu maka sampean harus paham Al-Quran. Kalau nggak paham, sing penting bisa baca. Makanya agar bisa baca ada yang program 30 juz takfidul Quran. Itu grosir nantinya. Tapi ada yang cuman pengecer. Maka ada yang bikin toko eceran kecil untuk ngecer yasin, namanya yasinan. Ada yang cuman bagian bagi kulhu, namanya tahlilan. Ada yang bagian bagi bismillah, namanya suwuk loro untu.
Ada yang bagian cuman bagi satu huruf tok. Orang Jawa kalau dipanggil bapaknya jawab nun, itu satu huruf tok. Tuh, ini terkait apa? Kitab-kitab Allah. Jadi orang beriman itu antuk minabillah wa malaikati wa kutubi. Yang keempat wa rasulihi. Zaman harus hafal, gak boleh. Rasul-rasul Allah dan dinamika sosiologi, antropologinya harus paham. Anak yai, anak Unisma harus ngerti. Jangan ngerti Nabi Muhammad kok. Harus ngerti Nabi yang nggak pulang, namanya Nabi Idris. Itu nggak pulang, dia tongkrong di langit sana, nggak mau pulang. Ada Nabi yang terbunuh, Nabi Zakaria. Ada Nabi yang kemudian nggak pulang lagi, Nabi Isa. Ada Nabi yang besar-besar, zaman raksasa, Nabi Nuh. Jadi ketika orang pewayangan cerita tentang raksasa, dunia dulu berisi raksasa di zaman Nabi Nuh. Bahkan di zaman Nabi Musa masih ada kampung raksasa. Jadi jangan sampean anggap itu mitos. Ada nabi-nabi itu zaman pelajari. Ini nggak boleh orang beriman kok nggak ngerti warasuli wal yaumil akhir. Nah ini ensiklopedia kiamat, cuman nggak usah terlalu banyak dibahas karena kiamat itu bareng-bareng. Bareng-bareng aja kok ribut, paling blung mati bareng gitu aja. Kalau Hizbut Tahrir kan suka bahas kiamat, bahkan ngeramal, tapi berkali-kali gagal. Dah itu kiamat. Yang keenam, teman harus paham. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik buruk itu dari Allah. Ini kan anak mahasiswa susah memahaminya. Karena ini apa logikanya? Wong takdir itu, baik buruk itu Allah yang menentukan. Contoh paling gampang. Sampai yang ditakdir sama Allah, tiba-tiba tubuhnya capek luar biasa. Waduh ya Allah, kenapa aku capek? Tapi jangan lupa, capekmu itu ditunggui sama tukang pijat. Tukang pijat itu nunggui orang capek. Banmu kempes itu ditunggui sama tukang tambal ban. Kalau melahirkan susah, nanti itu sampai udah ditunggu sama dokter sesar. Itu sederhana memahaminya. Sampean mencret ditunggu sama obat mencret. Sakit kepala ditunggu sama budrek. Itu sederhana sebenarnya memahaminya. Ora usah ribet. Sampean bodoh ditunggu sama dosen ben pinter. Jadi ada ruang tunggunya masing-masing. Gak ada di dunia ini, gak ada yang nunggu. Sampean pesek pasti ditunggu sama laki-laki yang suka perempuan pesek. Sampean hitam pasti ditunggu sama perempuan yang suka laki-laki hitam. Buktinya apa? Saya hitam juga laku. Di dunia itu sudah saling menunggu. Makanya nah setelah itu adalah Islam. Nah Islam ini dinegosiasikan juga. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah itu syahadat ya. Terus kemudian sholat. Sampean harus sholat ya. Watuqimus sholatan dan menjalankan, mendirikan sholat. Nah sholat gak usah saya ajari. Semua sudah harus sholat. Karena apa? Orang Islam. Gak boleh anak Yunisma yang Islam kok gak sholat, itu gak boleh. Harus sholat.